Coba Anda bayangkan, tiga gambar ini ada di depan Anda sekarang. Gambar pertama, itu jalanan kota Dallas. Di tahun 1963 ya? Betul, bulan November. Ada mobil kepresidenan, atap terbuka yang melaju, terus sesaat kemudian ada rentetan tembakan yang, ya pada dasarnya, mengubah sejarah dunia. Kejadian yang sangat ikonik. Iya kan? Nah, gambar kedua. Coba bayangkan hutan lebat yang tertutup kabut. Letaknya di pegunungan Papua. Dan ternyata, hutan ini menyembunyikan gunung emas dan tembaga yang paling besar di planet ini. Yang sangat diincar banyak pihak. Tepat sekali. Dan gambar ketiga, ini yang paling dekat dengan kita. Sebuah surat perintah militer. Ditandatanganinya di Istana Bogor, suasananya sangat tegang. Itu di bulan Maret 1966. Tiga gambar yang sepertinya sama sekali nggak nyambung ya kalau dilihat sekilas. Nah itu dia intinya. Sekilas memang acak, tapi bagaimana kalau ternyata ketiga hal ini tuh sebenarnya satu benang merah? Kayak Umur Retnadi dari operasi pergeseran kekuasaan paling dramatis di abad 20? Dan merujung pada tumbangnya Sang Proklamator Indonesia. Tepat. Ini semua berdasarkan catatan dari sebuah dokumenter YouTube berjudul Hikayat Soekarno dari saluran Indonesia Insider. Hari ini kita akan membedah tuntas sumber tersebut. Mari kita mulai penelusuran kita. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita masuk terlalu dalam, ada satu hal yang sangat penting untuk ditegaskan ke Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Materi penelusuran kita hari ini kan memuat banyak sekali klaim sejarah ya. Terus ada intrik intelijen tingkat tinggi, manuver politik sayap kanan, sayap kiri, semuanya ada. Sangat sensitif memang. Betul. Jadi perlu dicatat bahwa kita di sini sama sekali tidak mengambil sisi manapun. Kita tidak punya agenda untuk membenarkan atau menyalahkan tokoh tertentu. Murni membedah materinya saja ya? Persis. Misi kita murni membongkar narasi dari sumber dokumenter tersebut. Melihat bagaimana sih argumennya dibangun, agar Anda bisa melihat gambaran besarnya tanpa filter politik apapun. Karena memahami sejarah itu kan bukan cuma soal mencari tahu siapa pahlawan atau siapa penjahatnya kan? Iya, tapi memahami mesin besar yang menggerakkan peristiwa itu sendiri. Betul sekali. Dan mesin dalam cerita kita hari ini tuh sebenarnya sudah mulai menyala jauh sebelum Perang Dingin memanas. Kita harus mundur ke tahun 1936. Di kawasan Erzberg dan Grasberg, Papua. Iya, waktu itu ada seorang peneliti asal Belanda, namanya Jean-Jacques Dozy. Dia menemukan sesuatu yang bisa dibilang luar biasa. Tajam dari sekedar geologi menjadi spionase tingkat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena 60% saham perusahaan Belanda itu ternyata terafiliasi dengan keluarga konglomerat raksasa dari Amerika Serikat, keluarga Rockefeller. Wah, oke. Jadi ada kepentingan uang raksasa di sana? Sangat besar. Dan dari sinilah muncul satu nama yang sangat sentral dalam penelusuran ini. Wilhelm Dulles. Dia memegang jabatan Direktur CIA pada masa itu. Tapi perannya nggak cuma sekedar bos intelijen ya? Sama sekali nggak. Di era Perang Dingin itu, batas antara dunia intelligence dan perusahaan-perusahaan raksasa di Wall Street itu sangat cair, hampir nggak ada batasnya sama sekali. Jadi dia kayak pakai dua topi sekaligus gitu? Benar. Di satu sisi dia adalah arsitek utama intelijen Amerika yang tugasnya membendung komunisme. Tapi di sisi lain, rekam jejaknya menunjukkan dia itu sangat agresif mengamankan kepentingan bisnis luar negeri korporasi Amerika. Termasuk korporasinya Rockefeller tadi. Tepat sekali. Kalau saya bayangkan, ini tuh kayak upaya pengambil alihan paksa aset raksasa ya, hostile takeover gitu. Tapi yang mau diambil alih bukan perusahaan saingan. Melainkan sumber daya alam dari sebuah negara yang baru saja merdeka. Iya, itu gilanya. Dan rintangan terbesar mereka tentu saja Presiden Soekarno. Kan beliau ini nasionalis garis keras ya. Itu nggak akan pernah bisa dikeruk sama kepentingan global tadi. Betul. Dan bagi faksi intelijen di Washington, sikap nasionalis Soekarno ini bukan sekedar retorika kebanggaan bangsa. Ini adalah ancaman nyata terhadap suplai material mentah blok barat. Masuk akal. Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran dari sumber ini. Kan Amerika Serikat waktu itu dipimpin John F. Kennedy ya? Iya, JFK. Nah, ironisnya JFK ini pendekatannya malah kebalikan dari CIA kan? Ini yang sangat menarik. Di saat CIA pimpinan Dulles sibuk menyusun skema buat menjatuhkan Soekarno, JFK di Gedung Putih justru menganggap Soekarno itu sahabat. Wah, bertolak belakang dong.
Sangat. JFK nggak melihat Soekarno sebagai pion komunis. Dia melihatnya murni sebagai nasionalis yang masih bisa dirangkul ke pihak barat lewat jalur diplomasi dan bantuan ekonomi. Di dokumenter itu bahkan disebut kalau JFK udah punya rencana buat datang ke Indonesia tahun 1964 kan? Betul, spesifik untuk ngebahas bantuan pembangunan ekonomi di Papua. Nah, sekarang Anda yang mendengarkan mungkin mikir, terus apa hubungannya peluru yang menewaskan JFK di Texas sama presiden di Jakarta? Hubungannya sangat krusial. Karena sumber ini mengutip sutradara Oliver Stone, yang mengklaim ada pengakuan dari mantan pengawal Kennedy. Pengakuan bahwa penembak JFK itu bukan Lee Harvey Oswald. Iya, dibilangnya Oswald nggak kerja sendirian. Malah penembak aslinya itu diduga dari tim intelijen mereka sendiri, seorang sniper yang cuma disebut dengan nama Ron. Terlepas dari seberapa jauh kita atau Anda percaya sama teori konspirasi pembunuhan Kennedy, mari kita lihat efek domino politiknya saja. Benar. Kalau JFK itu diibaratkan perisai yang selama ini melindungi Soekarno dari operasi CIA, Maka kematian JFK di Dallas adalah momen di mana rem daruratnya benar-benar blong. rem blong, persis. Selama JFK masih hidup, Allen Dulles kan nggak mungkin melancarkan kudeta terbuka terhadap pemimpin negara yang lagi didekati secara personal sama bosnya sendiri. Iya, bisa bahaya buat Dulles sendiri. Tapi begitu JFK tewas, diplomasi persahabatan itu hilang seketika. CIA langsung punya kebebasan penuh. Tanpa hambatan dari birokrasi Gedung Putih lagi ya. Dan di saat rem itu blong, mulailah CIA membuka umban buku panduan trik kotor mereka. Trik kotor yang sebenarnya sudah mulai dipanaskan sejak era Eisenhower di tahun 1953. Apalagi setelah pemilu 1955 itu ya, waktu PKI tiba-tiba melesat ke posisi 4 besar. Itu bikin Washington panik luar biasa. CIA merespons dengan cara mendanai pemberontakan bersenjata seperti PRRI dan Permesta. Tapi tunggu, kenapa intelijen asing repot-repot bayarin pemberontakan di Sumatera sama Sulawesi? Karena PRRI dan Permesta itu kan lahir dari ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Oh, jadi CIA cuma manfaatin situasi. Tepat. Dalam dunia intelijen, Anda tuh nggak perlu bikin konflik dari nol. Anda cuma perlu cari repakan kecil di masyarakat, lalu suntikkan dana jutaan dolar sama senjata keretakan itu. Sampai negaranya pecah. Betul. Tujuannya memecah belah kekuatan militer kita dan memaksa Soekarno mundur karena krisis nasional. Tapi kan kita tahu, strategi senjata api itu gagal total. Militer Indonesia berhasil menumpas pemberontakan itu. Karena fisik gagal, mereka beralih ke senjata psikologis. Pembunuhan karakter. Nah, ini bagian yang pas saya baca catatannya, saya sempat mikir, serius nih, ada proyek sandi namanya Happy Days. Proyek propaganda yang sangat kotor. Sangat kotor. Dan, jujur saja absurd. CIA disebut menyewa mantan agen FBI Robert Maheu. Terus mereka bikin apa coba? Film porno palsu. Berdurasi 5 menit? Iya. Bayangkan, syutingnya di studio Hollywood tengah malam. Mereka pakai aktor yang didandani mirip banget sama Soekarno, terus pemeran perempuannya itu didandani kayak pramugari Rusia. Seolah-olah dia agen mata-mata KGB. Iya kan? Tunggu dulu. Bikin film mesum palsu 5 menit di Hollywood buat menjatuhkan presiden yang didukung jutaan rakyat. Ini tuh terdengar kayak naskah komedi murahan, bukan taktik negara adidaya. Apa mereka emang udah sebegitu putus asanya? Taktik ini mungkin terdengar konyol banget buat kita sekarang. Tapi ingat, ini perang dingin. Subversi psikologis itu didesain untuk menyerang akar terdalam dari targetnya. Akar kekuasaan Soekarno maksudnya? Betul, fondasi kekuasaan beliau itu bukan cuma militer, tapi karisma pribadinya. Beliau ini dipuja bak dewa oleh sebagian rakyatnya. Oh, jadi niatnya meruntuhkan aura mistis itu ya? Lapis pertama itu. Lapis keduanya, dengan menampilkan perempuan berwajah Rusia, CIA mau mengadu domba Indonesia dengan Uni Soviet, biar hubungan mesra mereka hancur. Wah, licik juga. Sayangnya atau untungnya, film itu gagal dirilis. Tapi mereka nggak berhenti di situ kan? Mereka lanjut dengan operasi jebakan asmara atau honey trap. Ini yang agen bernama Pat Price itu ya? Iya, CIA ngirim dia ke Jakarta nyamar jadi mahasiswi yang lagi meneliti budaya Jawa. Tapi, tunggu. Ini kan tahun 60-an. Belum ada internet, belum ada rekam jejak digital. Kok penyamarannya bisa ketahuan sama Soekarno? Dokumenter ini menyebut bahwa yang membocorkan identitasnya adalah Presiden Pakistan, Ayub Khan. Ayub Khan? Jauh amat, kok bisa? Jaringan intelijen negara non-blok waktu itu sangat kuat dan saling menjaga. Pakistan itu intensif melacak pergerakan agen barat di Asia.
Lewat intersepsi sandi dan pantauan perjalanan, mereka mengenali siapa Pat Price sebenarnya. Dan infonya langsung diteruskan ke Istana Merdeka. Begitu Soekarno tahu, beliau murka besar dan langsung mengusir Pat Price. Bahkan di kemudian hari, istrinya, Ratnasari Dewi, mengklaim CIA itu nyoba bunuh Soekarno secara fisik sampai 5 kali. Gila, senjata api gagal, film palsu gagal, penyusup diusir. Sang proklamator malah kelihatan makin kuat dan nggak tersentuh. Tapi, disinilah ironi sejarah bekerja. Badai yang sesungguhnya justru nggak datang dari operasi mahal CIA. Melainkan dari, miskomunikasi di dalam negeri sendiri ya. Dan yang bikin merinding, semuanya bermula dari sebuah senyuman. Tanggal 6 Oktober 1965, itu adalah titik balik psikologisnya. Kondisi negara waktu itu lagi mendidih banget kan? Baru 6 hari setelah tragedi penculikan jenderal di malam 30 September. Rumor menyebar tak terkendali, rakyat sangat panik, ibu kota luar biasa tegang. Dan di tengah krisis itu, Soekarno malah memimpin rapat kabinet di Istana Bogor dengan santai. Iya, saya baca di catatannya, saat disorot kamera TV, beliau malah senyum, ngerokok, dan bercanda sama wartawan. Maksud saya, di tengah tragedi berdarah kayak gitu, buat orang awam kan itu nggak masuk akal. Kenapa beliau senyum? Kalau dari logika politik Soekarno, itu murni teater politik. Beliau lagi menghadapi krisis legitimasi yang parah. Jadi beliau merasa perlu menunjukkan proyeksi kekuatan absolut. Pesan yang mau disampaikan tuh kayak, negara aman, saya memegang kendali, gitu ya. Persis, tapi publik menangkapnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Istrinya, Ratnasari Dewi yang nonton siaran itu dari rumah, langsung sadar bahayanya. Dia sampai nulis surat peringatan kan? Betul, dia bilang sikap santai itu malah jadi bunuh diri opini publik. Dan firasat Dewi itu presisi banget. Senyuman itu langsung jadi bola salju yang liar. Muncul narasi yang menyebutkan kalau sikap santai itu jadi bukti Soekarno sudah tahu rencana pembunuhan para jenderal atau bahkan terlibat diam-diam. Hancur sudah kepercayaan publik. Mahasiswa demo di mana-mana. Dan karena ketidakstabilan ini makin parah, keluarlah surat yang sangat terkenal itu. Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar. Yang mandatnya diserahkan ke Maijen Soeharto buat memulihkan keamanan. Coba kita pakai analogi ya buat ngebayangin ini. Silakan. Super Semar ini tuh ibaratnya rumah Anda lagi dikepung perusuh. Terus Anda titip kunci pintu depan ke Komandan Satpam Murni buat ngecek keamanan aja. Tapi keesokan harinya Satpam itu malah bertindak lebih jauh. Iya, besoknya Satpam ini malah, ganti semua gembok rumah Anda. Terus dia usir keluarga Anda dan mulai nata ulang perabotan di dalam rumah. Dan realitasnya bahkan lebih drastis dari analogi itu. Satpam ini nggak cuma ganti gembok, dia bawa surat titipan kunci itu ke ketua RT dan mengklaim kalau itu adalah sertifikat balik nama. Wah, analogi yang pas. Karena sehari setelah Super Semar, Soeharto langsung pakai surat itu sebagai landasan hukum buat ngebubarin PKI. Tindakan yang menurut Soekarno sangat melampaui wewenang. Karena mandatnya kan cuma buat pengamanan fisik. Pasti Soekarno sadar dong kalau gembok rumahnya udah diganti paksa. Dia kan berusaha merebut kendalinya lagi lewat surat perintah 13 Maret. Surat yang menegaskan kalau Super Semar itu bukan instrumen transfer kekuasaan. Nah, surat ini diantar sama Dr. Lemena ke Soeharto. Tapi balasan Soeharto ini yang umum bikin merinding. Sangat dingin. Soeharto sama sekali nggak tunduk pada instruksi itu. Dia cuma bilang bahwa semua tindakan yang dia lakukan sekarang adalah atas tanggung jawabnya sendiri. Reaksi sedingin es itu nunjukin seberapa taktisnya pergeseran kekuasaan ini ya. Betul, Soeharto berhasil mencapai apa yang CIA rencanakan belasan tahun tapi gagal terus. Dan dia melakukannya tanpa kudeta militer berdarah. Dia mainnya di zona abu-abu konstitusi ya. Persis, dengan legalitas semu dari Super Semar, dia mempreteli kekuasaan Soekarno lapis demi lapis, tanpa terlihat menjatuhkan presiden sah secara langsung. Dan puncaknya di tanggal 18 Maret, 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap begitu saja. Padahal di saat yang sama, Soekarno masih berusaha ngebangun narasi kalau dia berkuasa. Wawancara dengan Cindy Adams itu ya? Iya, pas di wawancara jurnalis Amerika itu, Soekarno dengan gigih bilang, "Crazy, I know, I'm still in power." Ironis banget karena di luar sana, jalanan udah dikuasai Angkatan Daratnya Soeharto. Tapi jangan salah, ini bukan berarti Soekarno udah nggak punya taring militer sama sekali loh. Benar. Fakta yang sering kelewat itu adalah ancaman perang saudara waktu itu, luar biasa nyata.
Kita harus bicara soal KKO, Korps Komando Angkatan Laut. Yang dipimpin Letjen Hartono kan? Betul. Angkatan Laut waktu itu kan gak terafiliasi dengan klik sayap kanan di Angkatan Darat. KKO itu sangat dipengaruhi doktrin nasionalisme Soekarno. Semboyannya aja jelas banget. Putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Bayangkan ada 12.500 pasukan elit, bersenjata berat, dan loyalitasnya absolut ke satu orang. Mereka bahkan sempat gelar pawai tank di jalanan Surabaya kan? Iya, murni untuk unjuk kekuatan menantang Angkatan Darat pimpinan Maijen M. Yasin. Urat saraf benar-benar ditarik sampai batas maksimal. Satu tembakan peringatan yang nyasar aja, Pulau Jawa bisa jadi lautan api saat itu. Tapi sayangnya, narasi sejarah bergerak gelap untuk para loyalis ini. Letjen Hartono pelan-pelan disingkirkan. Dibuang jadi duta besar di Korea Utara. Ya, biar jauh dari pasukannya. Terus tiba-tiba di bulan Januari 1971, dia ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala, di rumahnya. Versi resmi pemerintah Orde Baru saat itu menyimpulkan kalau itu murni bunuh diri. Tapi kan banyak yang curiga. Kejanggalannya terlalu mencolok. Tokoh-tokoh seperti Ali Sadikin itu sangat mempertanyakan kenapa autopsinya dilakukan di rumah sakit Angkatan Darat, bukan di fasilitas medis independen atau punya Angkatan Laut sendiri. Jadi ini dibaca sebagai cara membungkam sisa-sisa perisai militernya Soekarno. Nah, ngomong-ngomong soal militer, ada satu kejadian di dokumenter ini yang bikin saya bengong. Tentang penyusupan itu ya? Betul. Ada pasukan siluman dari kesatuan elit KKO yang namanya Kipam. Mereka ini berhasil menyusup ke dalam Wisma Yaso. Tempat Soekarno jadi tahanan rumah. Iya, mereka melumpuhkan penjaga dengan senyap, berhasil masuk ke kamar Soekarno, dan nawarin buat bawa lari sang presiden malam itu juga. Jalan keluar sudah di depan mata. Tapi Soekarno malah nolak. Dia nyuruh pasukan itu pergi. Maksud saya, sebagai manusia biasa yang lagi sakit dan dikurung, insting pertama kan pasti pengen selamat ya. Apalagi pasukan ini siap mati buat beliau. Kan? Penolakan ini tuh terasa kayak tindakan bunuh diri politis. Kenapa dia membuang tiket satu-satunya buat bebas? Karena keputusan itu mengungkap inti terdalam dari filosofi Soekarno. Dia sadar betul konsekuensi dari pelariannya. Kalau dia kabur dan berlindung di bawah KKO, itu artinya deklarasi perang terbuka. tepat, perang saudara akan pecah dan korbannya jutaan rakyat sipil. Soekarno, pria yang kekuasaannya udah dipreteli habis, di detik terakhir malah mengambil keputusan yang paling mulia. Dia milih mengorbankan dirinya sendiri demi keutuhan bangsa. Milih dikurung sampai mati daripada membiarkan darah rakyatnya tumpah. Wah, merinding saya. Dan konsekuensi dari pilihannya itu sangat brutal. Iya, setelah jabatannya dicabut resmi lewat TAP MPRS nomor 33 bulan Maret 1967, hidupnya berubah gelap. Beliau bukan lagi presiden, diisolasi total di Wisma Yaso. Tanpa gaji negara, dijauhkan paksa dari teman-temannya. Bung Hatta aja baru diizinkan jenguk pas Soekarno udah sekarat di ranjang kematian. Istrinya, Dewi, juga ditahan di Singapura sampai H-1 sebelum beliau wafat. Isolasi ini bukan cuma efek dari penahanan, tapi taktik pematahan mental yang sangat terstruktur. Dokumenter mencatat momen yang sangat menyayat hati, pertemuan beliau dengan putri bungsunya. Kartika Sari Dewi yang baru umur 3 tahun itu ya? Itu adalah momen pertama kalinya Soekarno melihat putrinya karena lahirnya di Jepang dan sekaligus jadi pertemuan terakhir mereka. Ini benar-benar pemadaman paksa terhadap jiwa seorang manusia. Padahal dulu suaranya tuh bisa menggerakkan dunia ketiga. Pakar forensik Dr. Munim Idris kan ngasih analisis yang menohok soal ini. Soal penyebab kematiannya di tanggal 21 Juni 1970. Betul. Meskipun secara fisik kesehatannya buruk, Dr. Muning bilang faktor utamanya itu depresi parah akibat diisolasi dari bangsanya sendiri. Itu yang mempercepat kematiannya. Kalkulasi penguasa Orde Baru saat itu memang sangat dingin. Dokumenter ini menyebut laporan soal asisten Soeharto, Ali Murtopo, yang kabarnya memandang kematian Soekarno bukan sebagai tragedi. Melainkan sebagai jalan keluar ya. Meskipun Murtopo membantah, tapi kan rezim waktu itu emang melihat Soekarno sebagai ancaman perlawanan. Sampai-sampai di wasiat terakhirnya pun, suara Soekarno masih dibungkam. Iya, beliau pernah pesan ke Cindy Adams. Kalau mati, nggak mau menungguin megah. Cuma minta dimakamkan di Priangan. Di bawah pohon rindang, dengan bendera Muhammadiyah. Dan batu nisan sederhana yang tulisannya cuma
Di sini berbaring Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Permintaan yang sebegitu sederhananya dari seorang bapak bangsa. Tapi Soeharto memveto wasiat itu. Keputusan memakamkan Soekarno di Blitar itu adalah manuver yang dihitung sangat detil. Biar jauh dari Jakarta ya, biar makamnya nggak jadi tempat kumpul massa atau simbol perlawanan ke rezim baru. Benar sekali. Ini benar-benar narasi sejarah yang luar biasa kompleks. Dari urat nadi tambang emas Erzberg di Papua, operasi CIA dari Washington, sampai pupu perebutan taktis sebuah surat di Jakarta, dan diakhiri pengorbanan tragis demi mencegah perang saudara. Cerita yang membedah banyak hal soal bagaimana kekuasaan beroperasi. Mungkin Anda yang mendengarkan berpikir, untuk apa sih kita merunut detail gelap masa lalu ini? Karena sejarah itu bukan sekedar hafalan tanggal. Cerita ini mengajarkan kita tentang bagaimana realitas bisa direkayasa, bagaimana selembar surat bisa meruntuhkan pemerintahan, Dan bagaimana informasi dimanipulasi secara brutal seperti proyek video Happy Days dari CIA tadi. nah, proyek video palsu itu ya. Itu justru membawa kita pada satu pemikiran kritis yang harus dibawa pulang oleh Anda yang mendengarkan. Apa itu? Coba renungkan ini. Kalau di tahun 50-an saja, dengan teknologi pita analog yang masih jadul, CIA sudah punya inisiatif buat nyewa aktor dan bikin film porno palsu demi meruntuhkan karisma presiden. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan hari ini. Persis. Di era sekarang, di mana teknologi AI dan deepfake bisa bikin video atau audio palsu yang hampir mustahil dibedakan sama aslinya, cuma dalam hitungan menit, kita hidup di era di mana realitas itu sangat mudah diedit. Itu pemikiran penutup yang cukup bikin merinding ya. Ini mengingatkan kita semua bahwa sejarah yang kita yakini atau berita yang lewat di layar HP Anda detik ini bisa jadi hanyalah draft yang udah disunting oleh pihak yang menang. Jangan pernah berhenti bertanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah skeptis terhadap informasi yang Anda konsumsi, asah insting Anda, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.